Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dengan momen inersia. Namun sebelum kita lanjut, kita coba untuk mengingat kembali diskusi kita minggu kemarin tentang momen gaya. Yang perlu kita ingat tentang momen gaya, bahwasanya momen gaya itu ada beberapa kesepakatan yang perlu kita tahu. Yang pertama, kalau gaya itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Kalau momen gaya itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Nah, kemudian jika gaya yang bekerja menuju pusat torsi, seperti ini, ada gaya kemudian dia menuju pusat torsi, maka itu nilainya 0. Kenapa? Karena gaya itu tidak akan menyebabkan benda berputar. Atau gaya keluar dari torsi, kita taruh di sini. Di posisi ini gaya menuju ke sini, ditarik, juga tidak akan menyebabkan benda berputar. Kenapa? Karena gaya itu keluar dari torsi tersebut dan tidak akan menimbulkan putaran. Nah, kapan dia berputar? Jika ada gaya bekerja dan dia tidak searah atau menuju ke pusat torsi. Contoh seperti itu. Maka dia akan berputar. Itu dia. Kemudian bagaimana dengan arah torsi? Perpindahan torsi itu sendiri. Itu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jika gaya benda berputar ke dalam, maka torsinya ke atas. Atau jika dia berputar keluar, maka torsinya ke bawah. Itu yang perlu kita ingat. Hari ini kita akan lanjut dengan materi kita momen inersia. Nah, ketika benda sudah berputar, maka ada satu besaran yang muncul di situ akibat dari benda berputar itu. Biasanya kalau benda berputar, ketika benda kita putar, taruh benda ini kita putar sekarang, seperti ini posisinya, itu dia akan cenderung berputar terus. Dan kalau dalam kasus ini sekarang, suatu saat akan berhenti karena ada gesekan di bawah atau gesekan dengan udara. Nah, ketika benda berputar, berusaha untuk berputar terus itu, nah itulah ada besaran yang mempengaruhinya. Nah, oke. Sekarang apakah besaran itu? Itulah dia yang disebut dengan inersia atau disebut dengan momen inersia. Nah, sekarang ada semuanya. Kita lihat ketika benda telah berotasi. Nah, kita lihat contoh, kita ambil sebuah partikel. Ada partikel. Kemudian partikel ini dia bergerak mengelilingi sebuah pusat atau poros. Seperti yang kita lihat sekarang. Ketika partikel ini bergerak, maka dia berputar pada lintasannya. Itu partikel ini pada suatu saat kecepatan berubah kecepatannya, terutama arahnya. Jadi partikel ini pada satu ketika kecepatannya berarah ke arah sini, dan mungkin pada satu ketika dia berada di sini, maka arahnya ke sini. Nah, kemudian ketika partikel berrotasi, nah jarak antara partikel dengan suhu putarnya itu atau porosnya itu ada jarak, dilambangkan dengan R. Nah, maka arah kecepatan itu dia akan selalu tidak lurus dengan jari-jari. Kalau dia sekarang posisi sini, jari-jarinya sini, maka dia akan selalu juga lurus. Itulah pada gerak melingkar. Nah, sekarang ketika partikel ini sedang bergerak, maka partikel itu memiliki energi kinetik. Kita tahu setiap benda yang bergerak pasti
pasti dia memiliki energi kinetik. Karena energi kinetik itu adalah energi yang timbul akibat gerak benda itu sendiri. Jadi apapun benda yang bergerak, mau cepat mau lambat, mau masanya kecil atau masa besar, dia akan memiliki energi kinetik. Nah, sekarang pada kasus ini, energi kinetik benda yang bergerak itu, ketika benda bergerak linear, energi kinetiknya adalah 1/2 mv kuadrat. Nah, energi kinetiknya setengah mv kuadrat, massa kecepatan. Kemudian pada gerak melingkar, ada gerak linear, ada gerak melingkar. Nah, kedua-duanya memiliki hubungan. Ada hubungan antara gerak linear dengan gerak melingkar, antara kecepatan dengan kecepatan sudut. Pada gerak linear, kecepatan. Pada gerak melingkar itu adalah kecepatan sudut. Bagaimana hubungannya? V sama dengan R kali omega. Nah, sehingga ketika kita bawa ke sini, maka setengah M kita masukkan R kuadrat omega kuadrat. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah energi kinetik untuk benda yang bergerak dengan kecepatan sudut omega. Nah, sekarang kita lihat, ternyata ketika dia bergerak, benda melingkar ini ada besaran tertentu. Kalau kita lihat sini, ya, kalau pada gerak lurus atau gerak translasi, itu benda itu berlaku hukum Newton 1. Pada gerak translasi berlaku hukum Newton 1. Apa hukum Newton 1? Benda yang bergerak akan cenderung bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian benda diam akan cenderung diam. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman, atau benda itu berusaha untuk mempertahankan keadaannya. Nah, hukum Newton 1 itu ketika dia bergerak lurus, dia akan berusaha untuk bergerak lurus. Dan contohnya ketika pemain ski, ketika dia meluncur, itu dia akan berusaha untuk meluncur terus gitu kan. Nah, tapi karena memang masih ada gesekan dengan es, nah, dia akan berhenti saudara. Namun lama sekali dia berhenti karena gesekannya kurang. Kalau seandainya gesekan ditiadakan, maka benda itu akan bergerak dengan cepat muatan. Sekarang benda ketika berotasi, ketika dia berputar, itu benda itu akan cenderung berputar selalu. Nah, pada gerak translasi, yang berusaha untuk mempertahankan keadaan itu adalah massa itu sendiri. Massa. Kemudian pada gerak translasi, ketika gerak rotasi, itu benda berputar itu dia cenderung akan selalu berputar. Kalau seandainya benda ini kita putar dia, atau terputar dia begini, dia akan selalu cenderung untuk berputar. Nah, ketika dia berputar itu, apa besaran yang menyebabkan dia selalu berputar? Nah, di sinilah muncul ada besaran baru. Ini dia kerjanya identik dengan massa ini. Kalau pada gerak translasi, massa ini yang berusaha untuk mempertahankan keadaan benda. Pada gerak rotasi, maka besaran inilah yang ml kuadrat ini yang berusaha untuk mempertahankan keadaan benda untuk selalu berputar. Nah, ini oleh ilmuwan fisika, besaran baru ini dinamakan dengan momen inersia. Yang dinamakan dengan I. Nah, jadi kalau seandainya kita definisikan apa itu momen inersia, maka apalah kita definisikan sesuai definisi. Momen inersia itu adalah suatu besaran yang berusaha untuk selalu mempertahankan keadaan benda yang berotasi itu. Nah, itulah yang disebut dengan momen inersia. Sehingga momen inersia itu dirumuskan
I sama dengan M L kuadrat. Yang mana I adalah momen inersia itu sendiri, M adalah massa partikel yang berputar, kemudian ulang lagi, I adalah momen inersia sendiri, M massa yang partikel yang berputar, sedangkan R jarak antara poros dengan partikel itu sendiri. Itulah momen inersia untuk benda yang berputar, partikel yang berputar pada poros. Nah, sekarang anak-anak semuanya, ada benda tegar. Ada benda tegar. Sekarang benda tegar contohnya adalah seperti bola ini, atau mungkin seperti silinder. Apa itu benda tegar? Benda tegar itu benda ketika kita berikan gaya, dia tidak akan berubah bentuknya. Itulah benda tegar. Sekarang bagaimana momen inersia untuk benda tegar? Kita lihat ya. Untuk benda tegar, secara umum, momen inersia untuk benda tegar itu dirumuskan dengan, secara umum dirumuskan dengan I sama dengan integral R dm. Inilah untuk benda tegar. Nah, namun untuk pembelajaran kita kali ini, benda tegar itu bisa kita langsung mendapatkan apa rumus momen inersia untuk masing-masing benda tegar. Untuk benda tegar yang penting kita ketahui adalah benda tegar itu ada yang berbentuk batang, ya, seperti spidol ini. Kalau kita lebih panjangkan lagi, itu dia disebut dengan batang. Kemudian ada benda tegar itu silinder. Seperti ini namanya adalah silinder pejal. Kenapa dikatakan pejal? Karena seluruhnya massa seluruhnya terdistribusi ke seluruh benda ini. Kemudian ada silinder berongga. Apa itu silinder berongga? Seperti ini bisa juga disebut dengan silinder berongga. Dia seperti silinder tapi di dalamnya kosong. Itu dinamakan silinder berongga. Kemudian ada benda pejal, bola pejal. Bola pejal ini contoh bola pejal. Artinya apa nih? Seluruhnya terdistribusi massa. Di dalamnya itu terdapat juga massa. Artinya tidak ada rongga. Kemudian ini disebut dengan bola berongga. Masing-masing benda ini ada momen inersianya. Oke? Masing-masing benda itu ada momen inersianya. Dan kita tidak akan turunkan rumusnya. Cukup kita serahkan saja itu kepada nanti kawan-kawan di matematik mengolah dia. Kita hanya memanfaatkan rumus saja. Berapa besar momen inersia masing-masing dari benda tersebut dapat kita lihat di sini. Oke, yang Ustaz. Nah, silakan diperhatikan itu semua. Untuk benda berongga, untuk bola berongga, untuk bola pejal, untuk silinder pejal, untuk silinder berongga, untuk batang diputar di tengah-tengah, untuk batang yang diputar di tepi, nah, itu semuanya ada. Oke. Contoh bola pejal. Ketika bola pejal ini berputar pada porosnya di bawah, tanggap di bawah porosnya, itu dia ada momen inersia sendiri. Bagaimana pula kalau dia diputar di tepi, itu juga ada momen inersianya. Oke. Inilah pertemuan kita hari ini, semuanya tentang momen inersia. Terlebih dan terkurang mohon maaf, para orang mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.